selamat berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Hari ini kita akan membahas mengenai resep dan salinan resep, melanjutkan materi sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu tentang menganalisis resep dan salinan resep, kemudian melakukan pengecekan dan membuat salinan resep. Nah, di dalam resep itu bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin tidak hanya digunakan untuk menuliskan nama-nama obat, tetapi juga ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan atau bentuk obat, termasuk petunjuk-petunjuk aturan pemakaian obat yang pada umumnya ditulis berupa singkatan. Alasan-alasan kenapa penggunaan resep itu menggunakan bahasa Latin. Yang pertama, bahasa Latin adalah bahasa yang mati. Artinya tidak dipakai lagi dalam percakapan sehari-hari, sehingga tidak mengalami pembentukan kosakata baru. Yang kedua, bahasa Latin merupakan bahasa internasional dalam dunia atau profesi kedokteran dan kefarmasian, sehingga menjadi satu persepsi dalam pengertian. Kemudian alasan yang ketiga yaitu dengan menggunakan bahasa Latin tidak akan terjadi dualisme tentang bahan atau zat yang dimaksud dalam resep, sehingga kesalahan dalam mengartikan maksud resep tidak akan terjadi. Alasan yang keempat yaitu dalam hal tertentu dikarenakan faktor fisiologis, ada baiknya pasien tidak perlu mengetahui bahan obat yang diberikan kepadanya. Nah, di sini ada daftar singkatan bahasa Latin dalam penulisan resep. Ini berbagai aturan penggunaan yang biasanya ada di dalam resep. Di sini Ibu menuliskan atau hanya menampilkan beberapa untuk aturan penggunaan yang biasa ada di dalam resep. Terdiri dari singkatannya, kepanjangan, dan artinya. Nah, biasanya di dalam resep itu terdapat singkatan-singkatannya. Maka kita harus tahu dulu apa arti dari singkatan tersebut. Nah, di sini untuk aturan penggunaan, singkatannya S, kepanjangannya signa, artinya itu tandai. Kemudian ada singkatannya A.C, kepanjangan dari ante kunam, artinya sebelum makan. Kemudian ada D.C, kepanjangan dari durante kunam, artinya pada waktu makan. Kemudian ada P.C atau post kunam, artinya itu setelah makan. Kemudian ada juga A.P atau ante prandium, artinya sebelum sarapan pagi. Kemudian A.H alternis horis, selang 1 jam. Kemudian ada absen febre atau absfebs, artinya bila tidak demam. Kemudian selain itu juga ada SDD atau semel dedie, artinya sekali sehari. Kemudian singkatan dari BDD atau kepanjangan bis dedie, artinya 2 kali sehari. Kemudian ada TDD, kepanjangan dari ter dedie, artinya 3 kali sehari. Kemudian IDD artinya itu 4 kali sehari dengan kepanjangan quarter dedie. Nah, selain itu ada aturan peracikan. Nah, di dalam aturan peracikan, singkatan-singkatan yang biasa ada engkef atau mispak yang artinya campur dan buatlah. Kemudian ada AA atau kepanjangan dari anak, artinya masing-masing. Kemudian ada singkatan A.D, kepanjangan dari ad yang artinya sampai.
Kemudian ada juga singkatannya dari ADD atau ADDE kepanjangannya yang artinya tambahkan. Kemudian ada juga I.S atau kuantum statis yang artinya secukupnya. Kemudian singkatannya ada D.T.D yang artinya berikan dalam dosis demikian atau kepanjangannya datale dosis. Kemudian ada DID dengan kepanjangan da individio yang artinya berikan setengahnya. Kemudian selanjutnya yang akan Ibu jelaskan mengenai daftar singkatan bahasa Latin dalam penulisan resep untuk lokasi penggunaannya. Nah, di sini ada A.D itu artinya telinga kanan atau kepanjangan dari auris dextra. Untuk A.L kepanjangannya auris laevae yang artinya telinga kiri. Nah, yang biasa digunakan juga di sini banyak ya. Ada I.P artinya intravena, jadi masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada P.O kepanjangan dari peroral melalui mulut. Kemudian S.C kepanjangan dari subkutan yang artinya di bawah kulit. Nah, ini untuk daftar singkatan bahasa Latin dalam penulisan resep bentuk sediaan. Nah, di sini jadi sediaannya apa yang diinginkan atau dibuat di resep tersebut. Yang pertama itu misalkan ampul. Nah, biasanya singkatannya AMPL atau kepanjangan dari ampula. Kemudian ada kapsul. Nah, biasanya disingkat dengan kaps atau kepanjangan dari kapsul. Kemudian ada gargarisma atau artinya obat kumur, singkatannya GAR. Nah, setelah kita mempelajari mengenai bahasa Latin, yang akan kita pelajari yaitu mengenai salinan resep atau yang kita kenal dengan kopi resep. Apa itu salinan resep? Salinan resep adalah salinan tertulis dari suatu resep yang ditulis oleh seorang apoteker untuk diberikan kepada pasien. Istilah dari salinan resep adalah avograf, exemplum, dan abscript. Nah, salinan resep dapat dikeluarkan apabila yang pertama terdapat tanda iter dan rep. Kemudian yang kedua, pasien tidak bisa menembus resep secara penuh karena suatu hal. Kemudian alasan yang ketiga, apotek tidak memiliki sebagian obat yang tertulis di resep. Alasan yang keempat, permintaan dari lembaga yang membiayai pengobatan pasien. Itu alasan kenapa kita membuat salinan resep ya. Nah, salinan resep selain memuat keterangan yang memuat dalam resep asli, harus juga memuat yang pertama ada nama dan alamat apoteknya, kemudian nama dan nomor SIPA dari apoteker pengelola apoteknya, kemudian ada tanda tangan apoteker, kemudian ada tanda salinan resep, detur atau nedetur ya. Detur berarti sudah diberikan, sedangkan nedetur berarti atau nedet belum diberikan. Kemudian ada nomor resep dan tanggal pembuatannya. Nah, ini merupakan contoh salinan resep. Nah, di sini ada nama apoteknya, kemudian ada alamatnya, nomor teleponnya, kemudian nama apotekernya dan nomor SIPA-nya. Nah, kemudian ada keterangan date-nya juga. Berarti obat ini sudah diberikan. Ada keterangan date. Kalau belum berarti nedet. Ada PCC, kemudian di sini nanti harus ada cap apotek. Nah, ini contoh salinan resep atau kopi resepnya.
nih. Di sini ya ada cap apotek, tanda tangan apoteker, nama apoteker jelas. Date menandakan bahwa obat tersebut telah diberikan dan nedet menandakan obat tersebut belum diberikan. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai etiket obat. Apa itu etiket obat? Nah, jadi setiap sediaan obat racikan harus diberi etiket sebelum diserahkan kepada pasien. Akurasi suatu etiket sangat diutamakan, sebagaimana pentingnya informasi aturan pakai sediaan yang disampaikan kepada pasien. Informasi yang tidak tepat akan menimbulkan kesalahan dalam penggunaan obat oleh pasien. Oleh karena itu, etiket merupakan pengingat utama tentang hal penting yang harus diketahui pasien. Informasi yang tercantum dalam etiket harus mudah dibaca, ringkas, mudah dimengerti, dan akurat. Nah, di sini berdasarkan aturan pakai obat, etiket terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada etiket putih, yang kedua ada etiket biru. Untuk etiket putih biasanya untuk sediaan yang melalui oral atau melalui mulut. Kemudian untuk etiket biru atau untuk sediaan luar. Nah, contoh-contohnya untuk etiket putih biasanya untuk sediaan yang berbentuk full peres atau full piece. Full peres itu yaitu serbuk bagi, ini khusus yang diminum. Full piece-nya juga sama untuk yang diminum melalui mulut. Kemudian potio atau larutan, kemudian emulsi, suspensi, sirup, tablet, kapsul, pil, dan semua sediaan yang masuk melalui mulut. Sedangkan etiket biru, contohnya misalkan ada lotion, krim, pasta, oyo, suppositoria, injeksi, gargarisma, enema, tetes mata, tetes telinga, yang biasanya digunakan untuk bagian luar. Nah, etiket obat itu yang paling ideal harus memuat informasi apa saja. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Jadi di dalam etiket itu yang pertama ada nama apotek dan alamat apotek. Kemudian yang kedua ada nama dan nomor SIPA apoteker pengelola apotek. Kemudian juga ada nomor urut pembuatan sediaan dan tanggal pembuatannya. Yang keempat ada nama pasien dan umur pasien. Yang kelima ada aturan pemakaian sediaan. Dan terakhir ada para si pembuat sediaan. Nah, ini berbagai macam contoh etiket dan label obat. Jadi, selain kita membuat etiket, kita juga harus membuat label obat sebagai informasi kepada pasien. Di sini ada contoh etiket berwarna putih. Nah, di sini ada nama apoteknya, kemudian alamatnya, nama apotekernya, kemudian nomor SIPA-nya, kemudian ada bentuk sediaannya tablet, kapsul, atau dibungkus, kemudian untuk sediaan misalkan larutannya ada sendok teh, sendok makan, kemudian untuk obat luar biasanya ini warna biru ya. Kemudian biasanya ditambahkan ada para pembuat sediaan. Nah, biasanya juga ada penambahan label kocok dahulu bagi sediaan larutan. Kemudian ada label NI atau neiter, berarti ini khusus obat yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Biasanya ini berupa obat keras. Jadi di dalam resep tersebut kalau ada obat keras maka dipakai atau diberikan label NI, yaitu obat tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian untuk antibiotik biasanya juga
dituliskan di dalam etiket atau diberikan label harus diminum sampai habis. Nah, yang terakhir yaitu tentang penempatan etiket yang baik. Nah, bagaimana sih penempatan etiket yang baik itu? Yang pertama, posisi etiketnya harus tepat ya. Bagaimana yang tepat itu? Misalkan pada botol obat, etiket harus berada di posisi depan botol, sekitar 1/3 dari bawah wadahnya. Kemudian untuk pot salep, etiket juga harus ditempatkan pada sisi dari pot salep. Pastikan etiket dapat terbaca saat keadaan tertutup. Kemudian yang kedua, bersih ya. Jadi pastikan wadah di dalam keadaan bersih sebelum produk dikemas. Bersihkan sisi luar wadah sebelum memasang etiketnya. Kemudian yang terakhir ada aman. Jadi pastikan etiket telah aman sebelum menyerahkan obat ke pasien. Pastikan etiket tertempel dengan benar ya. Alasan utama etiket tidak menempel pada wadah sediaan kemungkinan karena adanya wadah yang kotor. Makanya hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi terlepasnya etiket sehingga membuat pasien kesulitan dalam menggunakan obat. Untuk kali ini Ibu jelaskan sampai dengan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.